warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, teman-teman sekalian, kembali lagi ke salah satu program Aksi UI untuk Negeri yang bertemakan berkaitan tentang pendidikan anak jalanan dan pembinaan keluarga dan masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita semua atau di samping saya hari ini saya dapat berkesempatan bertemu dengan Bu Wiwit Liftiani, salah satu psikolog anak dan juga pengurus dari Puspa Kota Bogor, yaitu partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Betul ya? Mungkin nanti untuk lebih jelas nanti kita minta Bu Wiwit untuk memperkenalkan diri dulu ke rekan-rekan sekalian, para penonton sekalian. Ya, mungkin Bu Wiwit bisa menjelaskan profil singkat lah berkaitan tentang kegiatan dan aktivitasnya gitu. Ya baik, terima kasih Mas Novan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Wiwit Liftiani. Aktivitas saya sehari-hari sebagai konselor keluarga, perempuan dan anak. Beberapa tahun terakhir ini memang saya banyak menggeluti yang berkaitan dengan dunia anak-anak ya, terutama anak-anak terlantar. Banyak menangani anak-anak terlantar karena kebetulan beberapa tahun terakhir saya berkecimpung di sebuah lembaga P2TP2A Kota Bogor, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bogor, yang mana membawahi, melindungi baik itu perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Termasuk juga dalam hal ini untuk anak-anak yang terlantar ya, yang mengalami tindak kekerasan. Kemudian juga selain di P2TP2A, saya juga berada di sebuah lembaga Puspa Kota Bogor, Pusat Partisipasi Publik dan Kesejahteraan untuk Perempuan dan Anak, yang juga dalam hal ini concernnya konsentrasi untuk benar-benar melindungi perempuan dan anak, dalam hal ini yang khusus bergerak di lingkungan Kota Bogor. Mungkin seperti itu Mas Novan sedikit ya tentang aktivitas saya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kebetulan dari profil singkat berarti sudah cukup sering sebenarnya ngurusin kasus-kasus anak, permasalahan-permasalahan terkait tentang anak jalanan, anak terlantar gitu ya mungkin ya. Iya, kebetulan juga beberapa tahun kemarin saya juga kebetulan mengasuh seorang anak terlantar ya, yang dibawa ke kantor kami pada waktu itu, dan saya mendapat amanah ya untuk mengasuhnya gitu, dan secara otomatis dalam keseharian saya juga benar-benar ya berinteraksi dengan si anak, sehingga mungkin langsung terlibat ya di dalam pengasuhan anak terlantar tersebut. Lalu kalau di dunia psikologi juga cukup banyak ya, sebagai seorang psikolog bagaimana mungkin dijelaskan singkat? Ya, sebenarnya kan kita ketahui kalau menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang disebut anak itu kan sampai usia 18 tahun ya, termasuk yang masih dalam kandungan itu yang disebut dengan anak, yang mana anak itu sendiri di bawah undang-undang dilindungi ya, dilindungi, yang mana ketika anak belum mencapai tahap usia 18 tahun, dalam hal ini masyarakat negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya. Sehingga kenapa dalam hal ini mungkin masyarakat sendiri juga pemerintah ya concern ya untuk memperhatikan nasib kesejahteraan untuk anak-anak bangsa ini. Kalau berkaitan tentang kondisi ideal yang sebenarnya diharapkan misalnya terkait tentang tumbuh kembang anak, khususnya ini anak-anak jalanan ya, yang mungkin tidak terlalu banyak dikonsen, padahal negara juga harusnya fokus untuk bagaimana memperhatikan sebenarnya kondisi ideal yang diharapkan itu seperti apa sih anak-anak tuh gitu. Ya, sebetulnya anak itu idealnya kan dia berada di dalam perlindungan orang dewasa. Ya, di bawah perlindungan orang dewasa, yang lebih aman anak itu berada di rumah. Tapi kan kenyataannya tidak semua anak-anak kita, anak-anak bangsa ini berada di dalam rumahnya, di dalam lingkungan kasih sayang keluarganya ya.
ada tuntutan-tuntutan lain ya, kondisi-kondisi lain yang membuat ya tanda petik terpaksa ya anak-anak kita ini tidak tinggal atau tidak hidup di dalam rumahnya, dalam lingkungan keluarga dan kasih sayang keluarga, sehingga terpaksa mereka mungkin ya itu tadi ya, mungkin berada di jalanan, berada di luar lingkungan keluarga, yang mana yang idealnya seharusnya anak ini di bawah lindungan kasih sayang keluarga. Itu seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang kondisi realitasnya kan berarti anak jalanan ini masih dalam kondisi tidak ideal gitu. Tapi bagaimana mereka ingin punya cita-cita, punya visi ke depan, punya harapan untuk hidup ke depan kan selama ini bergantung di jalanan. Tapi bagaimana kira-kira langkah dan upaya yang kira-kira bisa dilakukan oleh masyarakat, keluarga atau berbagai stakeholder, bisa jadi pemerintah dan segala macam untuk mendorong tumbuh kembang agar terciptanya kondisi idealitas anak. Iya, karena itu masyarakat ya dalam hal ini dibutuhkan partisipasinya di dalam memperhatikan keberadaan anak-anak bangsa ini ya. Karena tidak semua seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak kita ini, anak-anak bangsa ini tidak hidup nyaman di dalam keluarganya masing-masing. Ada sebagian anak-anak yang mungkin terpaksa harus tinggal di luar, harus tinggal atau hidup di jalanan, yang dalam ini tidak dalam naungan kasih sayang keluarga. Maka sudah barang tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya negara ini, tidak hanya bangsa ini yang bertanggung jawab, pemerintah ya dalam hal ini, tapi kita semua bagian daripada masyarakat ya, bagian daripada masyarakat, baik itu person maupun dalam sisi komunitas maupun lembaga ya, harus bertanggung jawab tentang keberadaan masa depan anak-anak kita, karena anak-anak ini adalah aset ya, aset bagi bangsa kita. Kesejahteraannya akan menentukan juga kesejahteraan bagi bangsa kita. Gitu. Tapi kan ada pandangan image buruk ya terkait tentang anak jalanan ini yang memang seperti tidak punya harapan ke depan. Nah, kira-kira bagaimana respon kita yang baik? Terus kira-kira image jelek itu apakah berdampak secara psikologi oleh anak-anak tersebut atau bagaimana? Ya, sebenarnya untuk anak-anak yang tinggal di dalam keluarga, ini saya bandingkan dulu ya, untuk anak-anak yang tinggal di dalam keluarga dan anak-anak yang tinggal di luar keluarga, dalam hal ini mungkin anak-anak jalanan ya, notabene anak-anak jalanan tadi, sebenarnya tiap anak punya beban-beban psikologis masing-masing ya. Di dalam rumah pun kadang anak punya beban psikologis juga gitu ya, berkaitan dengan keluarganya, kondisi keluarganya. Apalagi untuk anak-anak yang berada di luar keluarga gitu ya, secara otomatis punya beban-beban psikologis juga, yang mana dalam hal ini anak-anak butuh perlindungan ya, butuh pengayoman ya, sehingga peran kita dalam hal ini orang-orang dewasa itu punya tanggung jawab untuk ayo kita mari sama-sama merangkul, mensupport keberadaan anak-anak ini agar masa depan mereka bisa cerah ya, masa depan mereka bisa ya mereka dapat meraih cita-cita ya seperti yang mereka harapkan, sehingga peran-peran kita lah ini dibutuhkan ya untuk masa depan anak-anak jalanan tadi. Jadi bicara tentang beban-beban psikologis ya, mungkin kalau misalnya di rumah dia punya beban psikologis sendiri. Yeah. Kalau termasuk mungkin anak jalanan terpaksa punya beban psikologis ketika di rumahnya kondisi ekonominya kurang menentu, akhirnya harus menangadu nasib ke depan. Nah, kira-kira buat para anak-anak jalanan untuk menghadapi beban-beban psikologis itu ada tips and trick nggak untuk bagaimana mereka bisa lebih relax atau lebih bisa menatap ke depan? Iya. Tetap ya, yang utama dalam hal ini anak-anak ini tidak bisa survive sendiri ya, dalam arti butuh karena mereka masih anak-anak, konteksnya tetap anak-anak, mereka butuh pengayoman, butuh perlindungan, sehingga dapat memunculkan kondisi-kondisi psikologis yang harapannya sehat ya, harapannya sehat agar nanti ke depan mereka juga dapat melangkah menata hidupnya ke depan jauh lebih baik, sehingga butuh support ya, butuh support orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini kalau toh mereka kemudian tidak punya keluarga misalnya ya, tidak punya keluarga, maka emang masyarakatlah yang mencarikan keluarga pelindung lah ya, atau keluarga sambung ya buat anak-anak ini agar mereka punya tempat
bernaung, tempat berbagi, tempat mencurahkan semua permasalahan-permasalahan. Mereka butuh itu sehingga kenapa saya sangat mengapresiasi ya komunitas-komunitas atau bagian-bagian dari masyarakat kita yang kemudian Jadi rumah menyiapkan sebuah sarana seperti kayak rumah singgah gitu ya, rumah belajar atau apapun itu ya yang kemudian dapat dimanfaatkan ya buat anak-anak ini untuk mengurangi beban psikologi. iya, selain mengurangi beban psikologi juga mereka dapat ini tadi ya mengembangkan potensi-potensi yang mungkin kalau di luar sana tanpa ada pengarahan, tanpa ada pendampingan mereka akhirnya akan bingung gitu ya. Tapi dengan ada pendampingan, ada pengarahan, tentu mereka akan jauh lebih bisa tertata ya menuju jalan masa depan mereka. Mungkin seperti itu Mas Novan. Oke. Jadi cukup banyak yang digambarkan terkait tentang bagaimana kondisi ideal, realitas, dan bagaimana jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Lalu juga yang menjadi menarik tadi terkait tentang bagaimana anak-anak ini ternyata butuh rumah, butuh tempat kembali mungkin bahasanya, tempat kembali agar dia bisa mengurangi beban-beban psikologisnya, apalagi di orang-orang yang tinggal di jalanan tentu tidak bahasanya tidak tentu arah hidupnya, bahkan bisa jadi ya sedapatnya mereka hari itu saja atau bagaimana mereka bisa menyambung hidup untuk hari itu gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih saran untuk bagaimana kita bisa mampu menciptakan lingkungan ini, bisa juga buat organisasi, bisa ini yang emang bisa jadi rumah yang nyaman untuk para anak-anak jalanan tuh, kira-kira lingkungan seperti apa sih yang dibutuhkan agar mereka bisa nyaman dan bisa bisa berpikir ke depan, bahkan bisa semangat untuk terus menjalani hari-hari mereka gitu. Ya. Sebenarnya yang utama itu adalah bagaimana kita mau menerima mereka. Ya, keberadaan anak-anak ini. Karena tidak sedikit dari masyarakat kita yang memberikan image ya negatif berkaitan tentang anak-anak jalanan ini, sehingga sepertinya anak-anak jalanan ini mereka kesankan seperti anak-anak yang nakal, mungkin ya anak-anak yang tidak bisa diarahkan, mungkin lebih cenderung agresif seperti itu ya. Akhirnya membuat anak-anak ini semakin beban psikologisnya semakin berat gitu ya, image negatif daripada masyarakat itu sendiri. Maka harapan saya yang pertama memang kita sebagai bagian daripada masyarakat ini tidak menjustifikasi ya berkaitan kondisi anak-anak, karena memang anak-anak ini memang butuh support, butuh dukungan, itu yang pertama. Sehingga ketika kita sudah menghargai keberadaan mereka dan kemudian kita memahami keberadaan mereka, maka secara otomatis kita ada keinginan ya, ada spirit, ada semangat untuk merangkul mereka juga gitu ya. Bukan malah menjauhkan mereka, bukan malah mengucilkan mereka, memberikan image negatif dan seterusnya, tapi malah kemudian kita ingin oh ini bagian dari anak bangsa juga, maka kita butuh merangkul, butuh mendorong, butuh mensupport ya, sehingga memunculkan ada tadi ya keinginan-keinginan untuk membantu sesama kita anak-anak ini. Akhirnya kita mungkin mendirikan rumah singgah, mendirikan rumah belajar dan lain sebagainya. Adapun lingkungan yang kondusif daripada ketika kita sudah mendirikan rumah-rumah itu, secara otomatis ya kita ini tadi memahami keberadaan mereka, mendukung keberadaan mereka, bahkan dapat menjadi teman berbagi, teman curhat gitu ya, sehingga mereka punya tempat untuk mereka bisa mencurahkan ya semua problem-problem permasalahan yang mereka hadapi, dan kita siap menerima dengan tangan terbuka keberadaan mereka apapun kondisi mereka. Luar biasa sekali sisi sharing kita terkait tentang pendidikan anak jalanan, lalu juga pembinaan terkait tentang juga pendidikan ke masyarakat, terkait tentang kehadiran mereka untuk terus mensupport lah ya. Walaupun sebenarnya banyak image negatif yang berkaitan sehingga akhirnya masyarakat tidak nyaman, itu juga bagian dari harus bertoleransi gitu tentang karena emang kondisi ekonomi, mungkin kondisi sosial dan kondisi psikologis itu berbeda-beda. Mudah-mudahan karena ini bagian dari komitmen sosial ya, apalagi ini program dari UI Universitas Indonesia yang
terus berusaha untuk berkomitmen menunjukkan baktinya kepada negeri dan mensosialisasikan terkait tentang pentingnya pendidikan yang ramah anak, bagaimana lingkungan yang ramah anak, dan juga pembinaan untuk segenap masyarakat Indonesia, khususnya hari ini di Kota Depok. Kebetulan sosialisasi ini di Kota Depok, khususnya ke di berbagai anak jalanan di Kota Depok dan juga berbagai komunitas di Kota Depok, untuk senantiasa memberikan insight dan supportnya agar masyarakat Kota Depok bisa lebih baik lagi dan menjadi masyarakat yang ramah anak. Mungkin terima kasih Bu Wiwit Liftiani atas kesempatan sharingnya ke rekan-rekan di Bapak Ibu sekalian di Universitas Indonesia dan juga masyarakat Kota Depok sekalian. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.